Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'du. Saya hormati Bapak Haji Muhammad Yahya Fuad selaku Ketua Perumus Al-Fuadi. Saya hormati Bapak Eko Sutanto selaku Ketua Takmir Masjid An-Nur. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita bersyukur memuji Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas kenikmatan yang telah Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, termasuk nikmat kita diberikan dorongan untuk mentadabburi Al-Quran di bulan Ramadan ini. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah, mari kita baca selanjutnya dengan Al-Fuadi. Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Wadduha, demi waktu duha, wal-laili, dan demi langit. Maaf, ini keliru nggih, dan demi malam nggih, mohon maaf. Niki nggih, mohon maaf, ini salah input, harusnya demi napa? Malam nggih. Niki salah input nggih. Monggo diulangi. Wal-laili, dan demi malam, idza saja, ketika telah sunyi apa? Lail. Oke, kembali ke nomor 5. Apa? Lail. Kita ulangi. Wal-laili, monggo. Wal-laili, dan demi malam, idza saja, ketika telah sunyi apa? Lail. Ma wadda'aka, tidaklah meninggalkanmu padamu. Monggo diulangi. Ma wadda'aka, tidaklah meninggalkan padamu siapa? Rabbuka, Tuhanmu. Wa ma qala, dan tidak membencimu siapa dia. Untuk yang mengikuti nahwu di sini munya ini kita kasih dalam kurung karena di sini aslinya wonten tulisan k, aslinya wonten wa ma qala ka, itu nggih. Jadi k-nya terus dibuang, ini namanya ijaz atau mempersingkat kata.
Jadi di sini secara makna tetap ada nopo mu, ya. Jadi kita taruh di depan. Wa ma qala, dan tidaklah membencimu siapa dia rabbuka. Kita ulangi malih, ma wadda'aka. Monggo 1 2 3. Ma wadda'aka, tidaklah meninggalkan ka padamu siapa rabbuka Tuhanmu. Wa ma qala, dan tidaklah membencimu siapa dia rabbuka. Lanjut. Walal akhiratu, dan sungguh bahwa yang kemudian adalah khairun, lebih baik, laka bagimu, minal ula, daripada yang permulaan. Wala saufa yu'tika, dan sungguh akan memberikan ka pada kamu siapa rabbuka Tuhanmu. Fatardo, sehingga ridho atau puas siapa kamu. Alam yajidka, apakah tidak telah mendapati siapa dia rabbuka ka padamu yatiman, pada sebagai anak yatim. Fa'awa, lalu melindungimu siapa dia rabbuka. Angka 6, wa wajadaka, dan telah mendapati siapa dia rabbuka ka padamu dolan, pada orang yang bingung. Nah, di sini ada yang membuat makna yang lebih halus lagi, bukan orang yang bingung tapi orang yang tidak tahu. Meskipun pada akhirnya nggak sama, tidak tahu itu akhirnya bingung. Nah, tapi di sini ada yang masuk Rasulullah kok disebut bingung. Nah, tapi di sini ada yang memaknai lebih halus, napa? Orang yang tidak tahu. Ya, dan kita lanjut. Fahada, monggo. Lalu memberi petunjuk siapa dia rabbuka. Kita ulangi, wawajadaka. Wawajadaka, dan telah mendapati siapa dia rabbuka ka padamu dolan, pada sebagai orang yang bingung atau pada orang yang bingung. Fahada, lalu memberi petunjuk siapa dia rabbuka. Ingat angkanya 6 ini mengembali kepada sini terus, rabbuka. Kita lanjut. Wa wajadaka, dan telah mendapati siapa dia rabbuka ka padamu ailan, pada orang yang kekurangan. Fa'aghna, lalu mencukupimu siapa dia rabbuka. Fa'ammal yatima, maka adapun pada anak yatim, hati-hati untuk yang belajar nahwu, ini maf'ul yang ditaruh di awal, ini maf'ul yang ditaruh di awal. Jadi aslinya itu fala takhar al yatima, tapi maf'ulnya ditaruh di awal. Monggo. Fa ammal yatima, monggo. Maka adapun pada anak yatim, fala takhar, maka janganlah berlaku sewenang-wenang siapa kamu. Kemudian kita lanjutkan. Wa ammasaila, monggo. Dan adapun pada orang-orang yang meminta-minta, fala tanhar, menghardik siapa kamu. Wa amma bi ni'mati rabb
rabbika, terhadap nikmat Tuhanmu, fahadits, maka hendaklah menyatakan siapa kamu. Sekarang kita terjemahkan menggunakan urutan bahasa Indonesia mulai dari ad-duha. Monggo. Tadi al-lail kita artikan malam ya. Monggo dimulai dengan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Demi waktu duha. Maaf. Telah sunyi. Ketika ia telah sunyi. Diulangi malih. Dan demi malam ketika ia telah sunyi. Tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu. Diulangi. Tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu, dan Dia tidaklah membencimu. Dan sungguh yang kemudian adalah lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh Tuhanmu, diulangi monggo. Dan sungguh Tuhanmu akan memberikan kamu sehingga kamu puas atau ridho. Lanjut monggo. Apakah Dia tidak mendapatimu sebagai anak yatim, lalu Dia melindungimu? Apakah tidak telah, ini kemudian di bahasa Indonesia yang mudah itu bukankah, gitu nggih. Jadi di sini A-nya ini apakah, lamnya tidak. Lam itu kalau untuk yang belajar nahwu pernah saya jelaskan namanya harfu qalbin. Jadi huruf yang mengganti maknanya fi'il mudhari yang sedang dan akan menjadi telah. Maka maknanya jadi bukankah. Sekarang kita langsung jadikan satu. Bukankah. Jadi apakah tidak telah, ini kita gabung jadi apa? Bukankah. Monggo. Bukankah Dia telah mendapatimu sebagai anak yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia telah mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu Dia memberi petunjuk. Dan Dia telah mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu Dia mencukupimu. Maka adapun pada anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan adapun pada orang-orang yang meminta-minta, maka kamu janganlah menghardik. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka kamu hendaklah menyatakan. Alhamdulillah kita telah lakukan baca dan terjemah. Monggo untuk melancarkan membaca dengan metode Al-Fuadi dan menterjemahnya kata per kata seperti tadi. Kita beri waktu sekitar 10 menit, 5-10 menit. Monggo. Ini ayatnya pendek saja. Kita lanjutkan dengan mentadabburi makna dari surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Wadduha, demi waktu duha. Waktu duha itu digambarkan adalah ketika matahari sepenggalah. Ini di seluruh siang itu adalah waktu paling ideal, yaitu ketika matahari
itu benar-benar dapat diterima manfaatnya paling banyak itu di waktu duha. Sinarnya tepat, tidak panas, juga tidak dingin, tapi sudah cerah, ya. Terus kemudian ketika waktu duha, matahari benar-benar telah bersinar, ya, sehingga waktu duha ini mengibaratkan kondisi yang benar-benar sangat sempurna. Walaili, dan demi malam, idza saja, ketika telah sunyi. Malam itu juga mulai dari terbenamnya matahari. Tapi kalau matahari baru terbenam itu masih kelihatan mega, ya, masih kelihatan sisa-sisa sinar matahari. Lah yang dimaksud ini bukan malam yang itu, tapi malam ketika telah sunyi, maksudnya ketika telah benar-benar gelap. Nah, dua hal ini adalah penggambaran terhadap situasi manusia yang terkadang berada pada kondisi yang sangat terang benderang, terkadang pada kondisi yang sangat gelap gulita. Kita masuk ke asbabun nuzul. Surat Ad-Duha ini diawali dari peristiwa yang sangat membuat Rasulullah SAW gelisah. Mengapa? Karena setelah turunnya wahyu itu sekitar menurut penelitian 10 kali wahyu turun. Jadi wahyu yang turun itu dimulai dari surat apa? Iqra niku 5 ayat. Terus kemudian surat Al-Qalam, terus kemudian Al-Mudaththir, Al-Muzammil, dan seterusnya sampai kemudian ayat surat ke-10 itu Al-Fajr. Setelah surat Al-Fajr turun, itu berhenti, tidak datang wahyu. Kalau yang tidak datang wahyu biasa saja. Ini wahyu tidak turun. Rasulullah mulai gelisah. Mengapa kok mulai gelisah? Bukankah diistilahkan Rasulullah itu sudah dekat dengan Allah? Inilah orang yang sedang mencinta, orang yang sedang kangen rindu, itu keterpisahan itu memunculkan kegelisahan. Makanya kalau kita kok tidak ibadah, kok nyaman-nyaman saja, itu aneh. Kalau kita benar-benar sudah mulai mendekat kepada Allah, ketika ada keterputusan ibadah itu harusnya ada kegelisahan, muncul rasa nggak enak. Loh, hari ini saya tidak sholat duha. Oh, hari ini saya tidak, harusnya muncul rasa tidak nyaman. Nah, kita kembali lagi, Rasulullah itu sempat terhenti, tidak datang wahyu. Riwayat ada beberapa, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 5 hari, ada yang mengatakan sampai 12 hari, bahkan ada riwayat yang menyebut sampai 40 hari. Banyaknya riwayat itu mengindikasikan bahwa intinya ada jeda yang cukup lama bagi seorang pecinta. Ingat, Rasulullah itu seorang pecinta, mencintai Allah dan merasakan kenikmatan mendapat wahyu, didatangi Jibril, diberikan satu pengetahuan yang hakikat. Beliau senang sekali. Tiba-tiba wahyu berhenti, maka beliau gelisah. Ada riwayat yang tapi banyak ditolak oleh para ulama, tapi sanadnya tidak begitu buruk, tapi banyak secara makna ditolak oleh para ulama, yaitu Rasulullah digambarkan itu bahkan sering naik ke puncak bukit untuk beliau seakan-akan mau terjun, saking sudah gelisahnya. Terus kemudian ketika mau terjun nggak jadi lagi, turun lagi. Ada gambaran sampai seperti itu. Tapi sekali lagi, riwayat ini meskipun sanadnya tidak bermasalah, tapi secara makna ditolak oleh para ulama. Masa Rasulullah sampai begitu, gitu, ya. Tapi secara sanad tidak begitu bermasalah. Nah, kemudian Rasulullah digambarkan di sini ada orang-orang yang mendatangi beliau terus mengucap, Muhammad sudah ditinggalkan Tuhannya, Tuhannya telah membencinya. Wong biasanya dapat wahyu, sekarang nggak dapat wahyu, dia mulai ditinggal Tuhannya, Tuhannya mulai membencinya. Nah, ada yang menyebut, yang mengatakan ini adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil itu adalah istrinya sinten? Abu Lahab. Ya, makanya kalau punya anak perempuan jangan dikasih nama Ummu Jamil. Nah, itu sanadnya nanti buruk, ya. Nah, Ummu Jamil, ada yang menyebut itu Ummu Jamil. Ada bahkan yang menyebut riwayat yang mengatakan yang mengatakan itu adalah Ibunda Khadijah. Saking melihat Rasulullah bingung, itu ada yang menyebut begitu. Tapi
Ada yang menyebut itu adalah rasa di dalam Rasulullah sendiri. Tapi paling banyak di dalam kitab tafsir menyebut itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Muhammad wis mulai nggak menyampaikan wahyu lagi. Dia sudah ditinggal oleh Tuhannya, dia sudah dibenci oleh Tuhannya. Jinnya nggak datang lagi, macam-macam olok-olok. Lah kemudian di sini Rasulullah disebut. Makanya sebagian ulama menyebut ayat ini dimulai dengan wadduha. Walaili idza saja. Kita kalau dalam keadaan yang gelap gulita sekalipun, jangan lupa esok matahari pasti terbit. Mau kita nangis, mau kita ketawa, di dalam kegelapan pada akhirnya mentari pagi akan terbit. Nah disitulah manusia ini kacaunya. Seringkali orang kalau dalam suasana yang gelap, seringkali dia merasa seakan-akan kegelapan ini tanpa akhir. Nah di sini Rasulullah dihibur pertama langsung wadduha, dan waktu duha. Ini untuk mengingatkan kita dalam kegelapan sekalipun jangan sampai putus asa, karena pada akhirnya matahari akan terbit. Wadduha walaili idza saja. Ayat ini dulu sangat menginspirasi saya, yang kemudian membuat kita itu teguh dan menghadapi hidup dengan penuh senyuman, karena tenang saja, pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Ini konteks Rasulullah. Bagaimana kalau kita masukkan ke dalam konteks kita? Yang perlu kita tanyakan, apakah kita dalam ketakwaan atau tidak. Selama kita dalam ketakwaan, tenang saja, Tuhanmu tidak akan membencimu dan tidak akan meninggalkanmu. Maka ketika ada masalah, jangan fokus mencari siapa yang salah bagaimana. Cek ketakwaan kita, apakah kita dalam keadaan takwa atau tidak. Kalau kita dalam ketakwaan, maka katakan ini di dalam diri kita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan di sini tidak menyebut Allah, tapi siapa? Rabbuka. Sudah saya jelaskan di pertemuan yang pertama, kita sudah bahas. Rabb itu dia yang telah menciptamu, kemudian memeliharamu, memberimu sarana dan prasarana di dalam kehidupan. Mulai sejak kita disemburkan oleh ayah kita, masuk menjadi pembuahan, jadi zigot, masuk ke dalam rahim, dan seterusnya. Itu siapa yang ngurusi kita? Allah. Nah, ketika Allah selalu mengurusi kita, kita menyebut dialah Rabbku, dia yang selalu memeliharaku. Nah, ketika itu berada di dalam keyakinan kita, apapun yang terjadi, tetaplah tersenyum, karena dia tidak akan kemana-mana. Maka ketika musibah pun kita sedang menghadapi musibah yang pelik, ingat, innallaha ma'as berserta, artinya Allah membersamai kita. Maka ketika ada musibah, jangan terlalu nelongso. Justru itu bisa jadi adalah posisi di mana Allah justru bersama, asal kita salah. Jadi yang perlu dicek itu ketakwaannya. Kita sabar atau tidak, kita bersyukur atau tidak. Yang perlu dicek adalah dalam diri kita. Selama kita bertakwa, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita lanjut. Walal akhiratu, dan sungguh yang kemudian, yang akhir adalah khairun, lebih baik, laka, bagimu, untukmu, untuk kemanfaatanmu, minal ula, daripada yang permulaan. Ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan ini mutlak, karena tidak bersambung dengan kata-kata yaum, yaumul akhirah, darul akhirah, tidak bersambung dengan itu. Berarti akhirah ini bukan hanya akhirat yang nanti, tapi kemudian yang sejak di dunia, bahwa masa depanmu, kehidupanmu yang nanti itu akan lebih baik daripada yang lalu. Muhammad, sebelum kamu nerima wahyu yang ini, itu yang akan kamu terima akan baik. Ini memastikan bahwa Rasulullah punya optimisme. Maka beliau dengan perjuangannya itu akan optimisme. Karena apa? Masa depan akan jauh lebih baik. Mengapa masa depan itu jauh lebih baik? Karena orang yang bertakwa akan hanya sibuk di dalam amal. Catat nih, bahwa orang yang bertakwa itu selalu digambarkan alladzina amanu wa amilu, dan dia melakukan
Jadi fokus kita itu amal kita. Ketika kita telah melakukan kebaikan, ketika kita mendasari kebaikan itu atas iman kepada Allah, jangan khawatir. Allah itu hitung-hitungannya bukan nunggu prestasi besar, tapi mithqala dzarrah. Saya dulu ketika masuk pertama ke sini mengawali Al-Fuadi ini, saya masih ingat dengan Ustadz Gunadi. Jadi Ustadz Gunadi habis ngisi, terus kemudian kita ngobrol-ngobrol. Saya waktu itu masih banyak waktu longgar setiap hari ke Al-Kamal. Terus saya bilang, Ustadz, saya ini sebenarnya menguasai satu ilmu yang mungkin nggak banyak orang kuasai. Apa itu? Saya punya pengetahuan begini-begini. Jenengan kalau mau belajar monggo. Wah, akhirnya saya belajar sama Ustadz Gunadi. Cuman berdua tok. Tapi saya meyakini bahwa kebaikan itu tidak harus besar. Kebaikan itu dimulai dari yang terkecil ketika bahkan tidak ada seorang pun tahu. Dari situ kemudian muncul ada orang aneh namanya Pak Edi. Pak Edi ini melihat saya begitu terus aneh. Tiba-tiba datang ke saya, Ustadz, saya mau belajar seperti yang Ustadz Gunadi. Nggak tahu yang dipelajari apa. Pokoknya saya pengen belajar yang kayak itu. Saya bingung. Ini orang sepuh minta belajar aneh-aneh. Ini harus mikir. Saya nolak tapi bingung nolaknya gimana. Wah, akhirnya datanglah Pak Gus. Saya juga mau ikut. Wah, ketemu orang sepuh-sepuh, saya bingung, Pak. Ternyata sampai sekarang ketemunya orang sepuh-sepuh. Alhamdulillah. Itu bahkan di online itu yang mengikuti kajian hampir sekitar 500 orang. Itu orang sepuh-sepuh semua. Saya ini heran. Padahal dari awal saya berharap ini untuk anak-anak muda karena butuh mikir dan seterusnya. Nah, tapi Allah menjalankan dengan cara yang lain. Tapi ini yang ingin saya sampaikan. Walal akhiratu khairul. Asal kamu konsisten di dalam kebaikan, nanti kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada yang sekarang. Jadi fokus kita jangan apa yang kita dapatkan. Begini, kadang manusia itu tergesa-gesa. Amal malam hari pengen besoknya panen. Amal malam hari pengen besoknya doa hari ini pengen besoknya di. Mari kita cek tanaman yang ditanam hari ini terus besok besar atau 1-2 hari jadi besar, itu cuma rumput. Nggih mboten. Paling top niku nggih padi misalkan. Tapi dia akan habis mungkin sekian bulan habis. Tapi kalau pengen punya manfaat yang besar, itu seperti pohon kayak mangga. Mangga ditanam sekarang, bulan depan panen. Tapi begitu kita sabar terus dirawat, dia akan memiliki efek yang bertahun-tahun. Amal itu juga sama. Ada amal kita itu yang sekarang langsung berbuah besok, ada yang sekarang berbuah bulan depan. Ada amal itu yang nampak buahnya itu nunggu nanti. Tapi itu akan menjadi investasi yang sangat kokoh. Ya sama kayak jenengan kalau misalkan yang punya uang banyak, kalau deposito 6 bulan sama satu tahun, lebih besar mana itu hasilnya? Lebih banyak yang 1 tahun. Nah, amal kurang lebih juga seperti itu. Amal kita bermacam-macam, jangan tergesa-gesa. Wis pokoknya fokus amal, Allah itu pasti akan menghitung amal yang kita berikan dan Allah pasti akan memberikan balasan yang lebih baik. Wala saufa yu'tika. Maka Rasulullah disebut nanti sungguh Tuhanmu akan senantiasa, yu'tika pakai fi'il mudhari, senantiasa memberimu. Siapa yang memberimu? Rabbmu. Sehingga karena Allah itu Rabb, dia memberi bukan apa yang kita minta, tapi apa yang terbaik untuk kita. Sehingga terkadang Rasulullah pun dalam peperangan terkadang diposisikan kalah. Mengapa? Karena ketika kalah ada pelajaran yang lebih baik. Dalam perang Uhud Rasulullah kalah. Kemudian Allah memberikan penjelasan bahwasanya wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu sudah kami gilir di antara manusia, tapi kami ingin menghendaki ada di antara kalian yang kami jadikan syuhada. Ada di antara kalian yang ingin kami lebihkan. Maka dari situ kemudian Rasulullah dididik. Artinya terkadang kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita doakan, tapi itu justru lebih baik. Karena yang memberi kita itu bukan siapa yang tidak paham kita, tapi siapa yang sangat memahami kita. Tadi di Nur Rahmah itu saya kasih contoh. Kita semua itu seringkali berdoa. Semua orang saya rasa pasti berdoa, ya Allah karunialah kami kesehatan. Gini apa mboten? Bayangkan kalau semua dikabulkan.
Berapa banyak pengangguran? Kalau semuanya sehat, PKU kukut. Gimana? Karyawan semua tuh. Bayangkan semua orang berdoa pengen jadi kaya. Bayangkan kalau semua orang kaya, itu Jumat berkah nggak akan laku. Semua orang bikin Jumat berkah, semua orang bikin masjid. Terus bayangkan semua orang, panjenengan saya yakin itu yang belajar nahwu apalagi pengennya nggih alim pinter. Jadi kalau jenengan alim pinter malah bikin kajian sendiri-sendiri, saya malah nggak ada yang ngaji. Wes pinter semua. Makanya saya itu termasuk bersyukur, ya Allah, alhamdulillah yang belajar Al-Fuati boten paham-paham. Adik saya mah kalau jenengan paham malah saya nggak ada yang ngaji ya. Yes, alhamdulillah. Ya pokoknya kita bersyukur karena yang memberi kita ini bukan pihak yang tidak paham tentang kita. Dia Rabbuka, dia yang paling tahu tentangmu, dia yang memahamimu. Mengapa dia memahami? Karena dia penciptamu, Rabbuka. Wala saufa yu'tika, Tuhanmu akan senantiasa memberimu sampai nanti. Saufa ini berarti ila yaumil qiyamah, sampai di akhirat Tuhanmu akan memberikanmu. Memberikanmu apa? Tidak disebutkan. Fatardo hanya satu kata, sampai kamu puas. Rasulullah tapi niki nggih. Lah kalau kita semua itu ada ayat yang mengindikasikan orang yang bertakwa akan mendapatkan hal yang sama. Wal aqibatu lil muttaqin. Orang yang bertakwa akan mendapatkan akhir kesudahan yang baik. Nah, maka ini cek ketakwaan. Makanya banyak orang ini sering pernah kita sampaikan nggih, Allah niku kan pun dawuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la. Oke lah, boleh di satu sisi ketika kita dapat musibah atau dapat sesuatu itu kita harus katakan ini ujian dari Allah, kita harus bersabar. Tapi penting juga ketika ada masalah, cek jangan-jangan itu adalah akibat kesalahan kita, akibat ketidaktakwaan kita. Apalagi kalau punya masalah terus gak dapat jalan keluar, itu aneh. Karena dawuh Allah itu wa may yattaqillaha yaj'al. Jadi harusnya kalau ada problem gak ada masalah, tapi kalau dia takwa itu harusnya terus ada jalan. Masalah kok dari dulu sampai sekarang gak ada, gak ada. Ini harus dicek napa ketakwaannya. Nah, ya, karena janjinya Allah itu wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, untuk Rasulullah dan untuk orang-orang yang bertakwa tentunya. Fatardo sampai kamu puas. Terus kemudian untuk Rasulullah ada satu riwayat ini yang membuat kita harus banyak bersolawat pada beliau. Rasulullah dawuh begini, bagaimana saya puas jika ada umatku yang belum masuk surga. Terus Allah janjikan, ya sudah, pokoknya nanti kamu akan puas. Sehingga nanti Rasulullah itu satu-satunya nabi yang akan diberikan hak syafaat terhadap umatnya sampai yang punya iman hanya sebesar biji zarrah. Kita lanjut. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Tuhanmu dulu mendapatimu? Ini meskipun fi'il mudhari' tapi kemasukan lam sebelumnya. Maka bukankah Tuhanmu dulu mendapatimu dalam keadaan yatim lalu dia yang melindungimu? Rasulullah di dalam kehamilan 2 bulan ayahnya meninggal. Usia 6 tahun ibunya meninggal. Kemudian diasuh pamannya, diasuh kakeknya Abdul Muttalib 2 tahun meninggal. Diasuh dari satu asuh ke yang lain. Nah, dulu kamu, tapi aku fa'awa, Tuhanmu atau Rabbmu tetap melindungimu, tetap memberikanmu sesuatu perlindungan. Fa'awa itu orang yang kembali ke rumah. Rumah itu tempat perlindungan. Fa'awa maka dia melindungimu. Langsung wawajadaka dhalan fahada. Dulu kamu juga bingung karena tidak ada kepercayaan yang bisa memuaskan nalarmu di dalam masyarakat waktu itu. Rasulullah, ini ada orang kok nyembah patung, kan nggak masuk akal. Ada orang kok begini. Rasulullah tidak mendapatkan kepuasan secara nalar ketauhidan. Maka lalu fahada, lalu dia memberikanmu apa? Petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dulu kamu juga orang yang serba kekurangan, lalu Allah mencukupimu. Nah,
Di sini ayat-ayat ini mengajarkan kepada Rasulullah untuk merasakan, mengingat pemeliharaan Tuhan sejak lahir. Kita itu seringkali, nuwun sewu, coba kita tanya, sekarang ada yang sedang punya masalah boten? Oh, banyak. Semua kita punya masalahnya masing. Mungkin kita baik-baik saja, tapi anak kita, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin dan seterusnya. Semua punya apa? Masalah. Pertanyaannya, dulu kita pernah punya masalah boten? Masalah kita yang dulu pada akhirnya kelar boten? Dulu kita pernah punya masalah, kelar, punya masalah, kelar, punya masalah, kelar, punya masalah, ya kita tetap hidup ya baik-baik saja. Lalu kenapa ketika punya masalah sekarang kok masih gusar, kok masih gelisah? Harusnya kan kita sudah punya cukup pengalaman. Tenang, dulu pernah baik-baik saja, ketika ada masalah, sekarang pun saya juga akan baik-baik saja. Bukan karena pede terhadap diri kita, tapi kita percaya atas perlindungan Allah. Maka orang yang beriman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Orang yang beriman harusnya punya rasa keberserahan diri kepada Allah. Karena rasa apa? Sejak dulu merasakan kenikmatan dari Allah. Kita itu hanya terlepas dari satu rahmat, pasti ditampani rahmat yang lain. Manusia itu ketika terlepas dari satu rahmat pasti diterima oleh rahmat Allah yang lain. Begitu terus, lepas dari satu rahmat mendapat rahmat yang lain, lepas dari satu rahmat mendapat terus begitu kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Maka sudah seharusnya apapun yang terjadi, tatap dengan penuh senyuman, saya akan baik-baik. Bukan karena kemampuan saya, tapi karena saya yakin Allah akan senantiasa melindungi, senantiasa merawat saya dengan sebaik-baiknya. Dulu ada satu film itu menarik, cukup menginspirasi saya, film India yang pemainnya itu Amir Khan. Judulnya itu Three Idiot. 3 orang idiot. Pemainnya Amir Khan. Itu di dalam film itu dalam keadaan yang sangat, apapun masalahnya, dia punya satu kata yang unik sampai sekarang saya ingat, all is well, semuanya akan baik-baik saja. Nah, ini kita dengung-dengungkan, ada masalah apapun kita katakan semuanya akan baik, bukan karena kemampuan kita, tapi saking yakinnya kita bahwa Allah akan memastikan semuanya baik-baik saja. Yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah akan senantiasa menjemput kita dengan rahmatnya. Mungkin terkadang bukan karena layaknya kita menerima itu, tapi karena saking maha rahmatnya Allah. Ini kita harus ingat. Jadi jangan fokus ke diri kita, fokus kepada Allah. Ya Allah, mungkin saya tidak layak mendapat rahmat-Mu, tapi Engkau maha pemberi rahmat. Ya Allah, mungkin saya tidak layak diampuni, tapi Engkau maha pengampun, ampunilah saya, rahmati saya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kesimpulan akhirnya, ini yang banyak dari kita itu kemudian keliru, maka dituntun. Fa'ammal yatima fala takhar. Kamu dulu pernah punya sejarah di mana kamu yatim, lalu Allah melindungimu. Kamu kan merasakan yatim itu nggak enak, maka terhadap anak yatim jangan berlaku sewenang-wenang. Jadi terkadang Bapak Ibu sekalian, kita itu terkadang ditakdirkan melakukan sebuah kesalahan, sengaja ataupun tidak. Kalau kita mengingat itu, justru kemudian membuat kita tidak mudah menghakimi. Kalau kita mengingat sejarah kehidupan kita, akhirnya kita tidak berlaku sewenang-wenang pada orang lain. Tapi dalam kehidupan kita itu terkadang tidak terjadi. Ada orang dulunya miskin, betapa menyeramkan hidup miskin. Begitu jadi kaya, balas dendam terhadap orang miskin, ganti menginjak. Banyak bukan seperti itu? Banyak. Ada orang ketika jadi murid dimarahi sama gurunya. Akhirnya ketika dia jadi guru, ganti marahi. Ada orang itu yang ketika masih kecil sering dimarahi orang tuanya, begitu jadi orang tua, wah, anaknya disentak-sentak. Lah, ini tidak begitu Al-Quran. Kamu merasakan bagaimana menjadi anak yatim, maka sekarang begitu kamu mendapati kecukupan kepada anak yatim, jangan bersewenang-wenang. Nah, ibu-ibu itu kadang lucu, Pak. Ibu-ibu itu pernah menjadi menantu
dan ada masalah dengan mertuanya. Pas jadi mertua kok ya masalah sama menantunya, itu aneh itu. Harusnya ibu-ibu itu punya perasaan, dulu saya jadi menantu itu nggak enak banget dengan orang tua karena orang tuanya kurang mengerti. Harusnya ketika jadi mertua membawa perasaan itu kemudian legowo kepada, tapi biasanya itu malah balas dendam. Nah, ini harus pengalaman itu dibuat untuk menjadi kita lebih baik ya. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Rasulullah dulu pernah didapati oleh Allah dalam keadaan serba kekurangan, lalu Allah mencukupi. Maka ketika kamu dalam kecukupan terhadap orang yang meminta-minta, kamu jangan menghardiknya. Ya, meskipun kalau kita tidak memberi, tapi jangan menghardik. Tidak memberi terkadang itu lebih baik karena untuk mendidik. Ya, orang yang meminta-minta itu kadang memang terus mentalnya jadi peminta. Tapi jangan menghardik. Bos niki pokoknya nasi Quran. Terakhir wa amma bi nikmati rabbika fahadis, atas nikmat Tuhanmu kamu nyatakanlah. Menyatakan nikmat. Salah satu hadis Rasulullah dawuh begini terkait dengan awal orang-orang yang sombong. Kemudian ada sahabat yang tanya, bagaimana kalau kami menggunakan baju yang baik? Bagaimana kalau kami menggunakan sandal yang baik? Rasulullah dawuh, innallaha thayyib yuhibbut thayyib, innallaha jamil yuhibbul jamil. Allah itu zat yang baik, Allah senang sesuatu yang baik. Gak apa-apa, yang penting di dalam hati tidak ada kesombongan. Bahkan sebagian ulama itu menyebut wa amma bi nikmati rabbika fahadis, itu gak boleh sumaker. Tahu sumaker, Bu? Sugih macak kere. Ada itu sugih macak no, mboten angsal. Ya, mboten angsal. Jadi nampakkan nikmat dari Tuhanmu, termasuk misalkan saya ngaji, itu ya untuk menampakkan, ya Allah Engkau telah memberi saya ilmu, saya menyatakan ilmu ini bukan untuk kesombongan saya, tapi untuk menyatakan betapa Engkau telah memberikan saya anugerah ilmu ini. Maka ibu-ibu banyak, bapak-bapak yang sudah ngaji Fuadi, saya minta untuk ngaku saja kalau jenengan sudah paham Fuadi, lalu bikin kajian di rumah, ngaji Fuadi, menerima nopo ngaji Fuadi, bukan karena sombong, tapi untuk menyatakan nikmat Allah. Orang yang kaya harus menyatakan alhamdulillah saya diberi Allah kaya, lalu kemudian ekspresikan kekayaan itu dalam ketakwaan. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika, jangan sudah dibuat paham, ngapunten Pak saya belum. Loh, sudah kok dibilang belum, berarti malah kufur nanti. Ya, jadi kalau memang sudah paham katakan alhamdulillah saya sudah paham. Kalau memang kaya katakan alhamdulillah saya kaya, dan seterusnya. Tapi semuanya itu merasa kita hanya diberi, kita hanya objek. Baik, itu kira-kira yang bisa kita ambil dari surat Ad-Duha. Semoga surat ini menjadi semangat kita bersama di dalam menjalani kehidupan. Kita simpulkan, ketika hidup dalam keadaan gelap gulita, tenang saja, pada akhirnya mentari akan tiba. Maka tetaplah kuatkan diri, pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja, karena kita akan dilindungi oleh Dia yang menciptakan dan merawat kita selama ini, asal fokus dalam ketakwaan. Maka yang perlu dicek adalah ketakwaan kita masing-masing. Demikian, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.